diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini boleh disebut dengan pelaut di zaman Rasulullah, ya. Beliau ini disebut Asy-Syami atau Ad-Dimashqi. Tamim Ad-Dari, dari itu teman-teman salah satu family orang-orang di daerah Syam. Mereka keluarga yang kalau sekarang itu di Pantura itu ada beberapa daerah, misalnya itu keluarga keluarga pelaut semua. Sampai sekarang kan orang-orang di wilayah Pantura atau bagian selatan Jawa itu ada satu kampung, kampung nelayan. Ad-Dari ini orang-orang seperti itu. Tamim Ad-Dari, beliau mengatakan bahwasannya Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Din ini bisa diartikan agama, bisa diartikan akhlak. Kalau kita artikan agama, maka mencakup akhlak, hukum, dan lain-lain. Ya. Kalau kita artikan din itu akhlak, maka dia belum tentu mencakup persoalan hukum. Ad-din an-nasihah. Din itu adalah nasihat. Nasihat ini berbeda antara nasihat dalam bahasa Indonesia dengan nasihat dalam bahasa Arab. Apa perbedaannya? Perbedaannya teman-teman, nasihat dalam bahasa Indonesia artinya menceramahi orang, memberi orang petuah. Tetapi nasihat dalam kalam nabawiyah, dalam kalam Arabi, itu artinya ketulusan, kebeningan, kejernihan. Itu arti nasihat. Nasihat dalam bahasa Arab. Dari mana kita tahunya? Itu dari kamus, kemudian dari syarah-syarah, terutama syarah Imam An-Nawawi sendiri dalam Sahih Muslim, karena hadis ini riwayat Muslim. Lalu nanti terlihat dari kalab berikut ini. Nabi ditanya, "Qila liman ya Rasulullah?" Agama itu nasihat apa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, lillah. Nasihat untuk Allah. Kita kan nggak mungkin menceramai Allah, kan nggak mungkin. Berpetuah kepada Allah kan tidak mungkin. Maka maksud nasihat di sini adalah ketulusan, kebeningan dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wali kitabihi. Ketulusan dalam kepatuhan menjalani perintah Alkitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wali rasulihi. Ketulusan dalam menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Tulus terhadap tulus dalam memberi nasihat, memberi kritik atau menegur para pemimpin, ya, orang-orang Islam, a'immatil muslimin wa ammatihim, dan masyarakat umumnya. Teman-teman, maka seseorang belum disebut memberi nasihat jika dia belum tulus. Dan seseorang tidak tulus jika dia menyampaikan dengan cara yang tidak tulus. Imam Syafi'i dulu mengatakan, jika engkau menegurku di tengah keramaian, maka jangan salahkan jika aku menolaknya. Coba antum lihat hari ini perang-perang opini di YouTube, baik persoalan agama, politik, itu tidak lepas di kolbu orang yang berbicara itu. Itu ada persoalan popularitas, syuhrah. Ya, ingin dikenal sebagai pro atau anti, pro atau anti, pro atau anti. Ya. Makanya saya tidak mau berkomentar banyak dalam apapun yang terjadi hari ini. Kenapa? Karena gerak-gerak kolbu itu betul-betul terasa dan itu terlihat dari kalam. Teman-teman, makan Allah, jika kolbu ini bening, yang keluar adalah kebeningan. Jika kolbu ini tulus, maka yang keluar adalah kalam-kalam ketulusan. Jika kolbu ini dipenuhi dengan kebencian, maka yang keluar adalah kalam-kalam kebencian. Emosi-emosi yang tidak beraturan. Jika di dalam kolbu ini masih dikuasai oleh nafsiyah, diri kita yang buas, diri kita yang masih terkuasai oleh potensi-potensi nafsiyah bahimiyah, nafsiyah sibaiyah, diri yang masih berkarakter hewan ternak atau hewan buas,
maka yang terjadi nanti adalah perang emosi. Mau dia pejabat kah, ustadz kah, guru ngaji kah, itu sama. Itu sama, apalagi orang awam. Ya. Maka tidak salahlah ketika Imam Notailah Sakandari menyindir kita semua jauh-jauh hari sebelum kita lahir. Apa kata beliau? Suatu kendi yang isinya air putih, tentu dia mengeluarkan yang putih. Jika kendi itu isinya hitam, tentu mengeluarkan sesuatu yang hitam. Teman-teman, inilah makna dinun nasihah. Ya, beragama itu intinya adalah ketulusan. Kita tuluskah dalam berjuang? Kita tuluskah dalam berceramah? Kita tuluskah dalam menjawab pertanyaan? Kita tuluskah berguru kepada orang? Kita berguru mencari pembenaran pendapat kita, atau kita sedang mencari kebenaran itu sendiri? Ini mohon maaf, nih banyak orang sahabat-sahabat kita sekarang berguru bukan ingin mencari kebenaran dari gurunya, tapi hanya mencari pembenaran dari si ustadz yang dia mau. Jika tidak cocok, dia nanti akan tinggalkan ustadznya, bahkan dia hujat ustadznya. Nah, ini yang terjadi. Dan saya melihat hadis ini, kenapa Allah takdirkan kita baca pada malam ini, ternyata sangat berkaitan dengan realitas apa yang terjadi di umat Islam, khususnya pada kita hari ini. Tolong nanti tidak ada yang bertanya soal persoalan politik, ya, karena tidak akan saya jawab. Persoalan politik sudah banyak yang memporak-porak-pandakan kita, bahkan dari zaman sahabat Nabi. Nu'man ibn Bashir, di hadis ke-6 tadi, itu kenapa beliau lari ke Damaskus? Karena beliau tidak mau terkena konflik yang ada di Madinah dan di Kufah. Jadi saat itu ibu kota masih di Madinah, ya, ibu kota masih di Madinah, ya. Lalu terjadi konflik, meninggal Sayyidina Utsman, kemudian diangkatlah Sayyidina Ali, pecahlah perang antara Aisyah dan Ali, walaupun kemudian damai, tapi sudah meninggal ribuan orang, diantaranya sahabat yang dijamin masuk surga, ya, Tolha dan Zubair. Tolha dan Zubair dijamin masuk surga, tapi ternyata pilihan politiknya belum tentu benar. Ternyata beliau berseberangan dengan pemimpin bernama Sayyidina Ali, tapi mengikuti ijtihadnya Aisyah. Apakah kejadian ini akan berulang kembali? Mungkin saja. Ya, seseorang yang mungkin dirinya soleh, dirinya baik, tapi dalam bab politik bisa jadi keliru. Atau sebaliknya, ya, antara Ali dan Muawiyah. Yang benar adalah Sayyidina Ali, tapi Sayyidina Ali kemudian kalah. Majulah Muawiyah. Ya, karena cara naiknya dengan cara tahkim, arbitrase atau diplomasi, maka kemudian ada orang yang kecewa, muncullah Khawarij. Tapi di samping Khawarij muncul orang fanatis kepada Ali, fanatis kepada Muawiyah. Muncullah saat itu 3 aliran. Aliran Khawarij yang kopar kafir semua orang, lalu ada Murji'ah, ada bahkan jadi 4 ya, Murji'ah, Syiah, dan Nasibiyah. Nasibiyah artinya pembenci Ali, sedangkan Rafidah pembenci Muawiyah dan para sahabat yang lain. Nu'man bin Bashir adalah sahabat yang terlibat langsung dengan kejadian itu. Antum bisa bayangkan, yang pro dengan Muawiyah berseberangan dengan Ali, itu sahabat Nabi. Yang pro dengan Ali, anti Muawiyah, itu sahabat Nabi. Tapi karena Ali orangnya tulus, beliau lebih memikirkan umat, maka beliau kemudian menerima hasil diplomasi itu, dan beliau mundur, akhirnya nyawa tidak berjatuhan lagi. Ya. Masyarakat kemudian kembali normal. Ini terjadi. Inilah an-nasihah. Ketulusan mengorbankan ego untuk kebaikan orang banyak. Ya. Tidak haus popularitas, tidak haus dengan pujian orang, dan tidak takut dibenci oleh orang. Baik, kira-kira itu teman-teman, dan ini tidak mungkin kecuali jika kolbunya salih. Maka hadisnya mengatakan, idza salahat salahal jasadu kullu. Jika kolbu itu beres, kolbunya saleh, kolbunya sehat, kolbunya bercahaya, maka jasadnya, kalamnya akan bercahaya, kalamnya akan sahih. Kalau sudah begitu baru nasihatnya tulus. Jadi teman-teman jangan jadi penceramah dulu. Ya latihan kolbu dulu.
Jangan nulis status dulu sebelum bertawuz. Jangan kemudian share apa dulu sebelum kita tanya, ya Allah, ini benarkah yang aku sampaikan? Kira-kira seperti itu. Jika hati kita ragu, kita tinggalkan. Ya. Faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Kalau kita hati-hati buat status, hati-hati berkomentar, nanti agama kita terjaga, irdih, kehormatan kita di sisi Allah terjaga, insya Allah.